Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai model proses waterfall. Jadi, apa itu model proses waterfall? Model proses waterfall dikenal juga sebagai linear sequential life cycle model, di mana model proses pengembangan software ini dilakukan secara sistematis dan berurutan. Kenapa disebut waterfall? Kata waterfall diambil dari kata air terjun dalam bahasa Inggris, di mana waterfall ini diartikan bahwa prosesnya itu selalu mengalir ke bawah seperti air terjun. Oleh karena itu, tiap tahapan dalam model proses waterfall harus diselesaikan sebelum masuk ke fase selanjutnya. Jadi, fase pertama harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke fase selanjutnya. Kenapa seperti itu? Hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih dari setiap proses yang dilakukan. Nah, pada tahapan model proses waterfall ini tuh ada 6 tahapan. Jadi pada model proses waterfall ini tuh ada 6 tahapan, dimulai dari requirement gathering dan analisis sampai dengan proses maintenance. Untuk lebih lengkapnya, ada di slide selanjutnya ya. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan mengenai tahapan pada model proses waterfall. Tahapan pertama adalah requirement gathering dan analisis. Ada 3 hal yang bisa dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama, proses analisis kebutuhan software. Kedua, proses pengumpulan data. Dan ketiga, proses dokumentasi. Selanjutnya, pada tahapan sistem desain, kita akan melakukan proses pembuatan desain dari spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap requirement gathering dan analisis. Kedua adalah proses pendefinisian arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada tahapan ini, yaitu tahapan implementasi, kita akan melakukan proses pengembangan sistem sesuai dengan desain yang telah didefinisikan pada tahapan sistem desain. Di sini juga kita melakukan proses coding dan proses unit testing. Selanjutnya, setelah tahap implementasi atau development dinyatakan selesai, nah kita akan lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase testing. Apa yang dilakukan pada tahap integration dan testing ini? Jadi pada tahapan ini kita itu akan melakukan proses integrasi dari modul-modul yang telah dikembangkan pada tahapan implementasi. Kita juga akan melakukan proses integrasi testing pada sistem yang telah diintegrasikan. Tujuannya adalah untuk menguji apakah antar program ini dapat berinteraksi sebagaimana semestinya. Nah, pada tahapan ini juga kita akan melakukan testing yang dilakukan oleh user dengan melakukan sistem testing dan user acceptance testing untuk menguji apakah sistemnya ini sudah sesuai dengan requirement yang ditentukan di awal atau tidak gitu. Nah, setelah tahapan testing ini dinyatakan selesai oleh user dan user sudah accept, maka akan lanjut ke tahapan deployment. Tahapan deployment ini tidak akan pernah bisa dimulai apabila proses testingnya ini dinyatakan belum selesai. Nah, apa sih yang dilakukan pada proses deployment ini? Jadi, pada proses deployment ini kita akan melakukan pengujian sistem akan dideploy untuk selanjutnya dirilis dan dapat digunakan oleh user yang berkepentingan. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan terakhir dari model proses waterfall, yaitu tahapan maintenance. Tahapan maintenance ini merupakan tahapan perbaikan permasalahan yang mungkin muncul setelah adanya instalasi sistem. Juga bisa dilakukan apabila adanya peningkatan produk atau menambah kebutuhan baru, seperti itu. Nah, selesai dari tahapan-tahapan pada model proses waterfall ini, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model proses waterfall. Di sini ada 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu ya. Pada
model proses waterfall, kelebihan yang pertama adalah tahapan proses diselesaikan secara tahap demi tahap, sehingga tidak adanya tumpang tindih antar tiap tahap. Yang kedua, setiap tahapan didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga, proses dan hasil didokumentasikan secara sistematis. Jadi untuk model proses waterfall ini seharusnya output dokumentasi yang dihasilkan itu akan sangat rapih. Berbeda dengan model proses lainnya gitu. Mungkin seperti agile dan lain-lain. Yang keempat adalah waktu dan biaya sudah ditentukan di awal. Karena requirement sudah bisa dikumpulkan di awal, maka proses pembiayaan, estimasi waktunya pun sudah bisa ditentukan di awal gitu. Karena di sini pun kita tidak bisa mengakomodir perubahan gitu. Jadi udah pasti biaya dan waktunya itu tidak akan berubah juga. Nah, yang terakhir adalah cocok untuk proyek dengan skala besar. Jadi waterfall ini karena membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya juga dilakukan secara sistematis, maka kami rasa model proses ini sangat cocok untuk proyek-proyek dengan skala yang sangat besar. Tapi di sini juga ada 5 kekurangan dari model proses waterfall. Kekurangan yang pertama adalah terdapat risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Juga tidak dapat mengakomodasi persyaratan dan perubahan. Membutuhkan waktu yang lama dan juga metodenya ini bersifat relatif kompleks dan juga membutuhkan banyak anggota tim. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai model proses waterfall, berikutnya adalah kita akan menjelaskan mengenai model proses V. Jadi, model proses V ini tuh merupakan perluasan dari model waterfall. Tahapannya mirip-mirip nih dengan model proses waterfall, tetapi perbedaannya adalah tahapan ini dilakukan secara bercabang. Jadi, setiap tahapan dalam siklus ini ada tahapan pengujian yang terkait langsung. Perbedaan yang kedua adalah terdapat verifikasi dan validasi, serta tahapan coding yang menggabungkan kedua sisi dari model V. Berikut di sebelah kanan ini terdapat gambaran dari tahapan model proses V. Nah, tahapan yang pertama adalah requirement analysis. Nah, tahapan pertama ini sama dengan tahapan yang ada pada model waterfall. Pengertiannya di model yang pertama kan kita ada proses waterfall, yaitu requirement gathering. Yang bisa dilakukannya adalah proses analisis, pengumpulan data, dan juga proses dokumentasi. Tapi perbedaannya adalah pada model proses V ini kita akan melibatkan proses komunikasi yang intensif dengan customer. Untuk apa? Untuk agar kita dapat memahami kebutuhan sistem dengan tepat. Nah, output dari tahapan ini juga adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Dan juga pada tahapan ini kita akan melakukan proses perencanaan atau perancangan acceptance test design yang dilakukan pada tahap ini. Karena requirement dapat digunakan sebagai input untuk nantinya pengujian acceptance pada tahapan testing. Selanjutnya adalah perancangan sistem desain. Hal yang dilakukan ada proses perancangan sistem yang berdasarkan dari proses requirement dan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna. Output dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan lainnya. Rencana pengujian sistem dikembangkan berdasarkan desain sistem, seperti itu. Selanjutnya adalah proses arsitektur desain. Yang dilakukan adalah proses perancangan arsitektur dari spesifikasi yang ada nih. Di dalam tahapan ini juga kita akan memecah desain sistem menjadi ukuran yang lebih kecil dan menjadi modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Transfer data dan komunikasi antar modul secara internal dan secara eksternal dipahami dengan jelas dan didefinisikan juga pada tahapan ini. Pada tahapan ini juga kita ada proses perancangan integration testing dan dokumentasi. Selanjutnya adalah tahapan modul desain. Desain internal terperinci untuk semua modul dispesifikasikan pada tahapan ini.
pada tahapan modul desain ini juga kita akan melakukan perancangan untuk unit testing, seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan coding. Jadi, pada tahapan coding ini tuh kita akan melakukan proses penentuan bahasa pemrograman apa sih yang paling cocok, berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan sistem dan arsitektur. Nah, pada tahapan ini juga kita akan melakukan proses development. Jadi, tahapan ini tuh hampir sama dengan tahapan implementation yang ada pada model proses waterfall gitu. Selanjutnya di sini adalah proses unit testing. Jadi sebenarnya setelah proses coding ini sama dengan proses pada model waterfall, yaitu proses pengujian. Di sini juga ada proses yang namanya testing. Tetapi pada tahapan model proses ini, testing ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Apa sih perbedaan dari keempat testing ini? Perbedaannya adalah untuk unit testing ini kita akan menjalankan unit testing yang sudah dirancang pada tahapan modul desain. Sedangkan untuk integrationnya ini merupakan pengujian hasil pengujian modul-modul yang telah diintegrasikan satu sama lain gitu. Untuk sistem testing ini tuh kita melakukan proses pengujian tapi lebih ke pengecekan fungsionalitasnya gitu dari sistem itu. Selanjutnya adalah acceptance testing. Dilakukan untuk mengungkap masalah kompatibilitas dengan sistem lain yang tersedia di lingkungan pengguna. Nah, acceptance testing ini biasanya melibatkan pengujian produk di lingkungan pengguna dan dilakukan oleh user itu sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari model proses V. Kelebihannya adalah tahapan proses dilakukan secara tahap demi tahap, sama seperti model proses waterfall. Kedua adalah meminimalisir kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Penyesuaian yang cepat pada proyek baru, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek, dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah pada model proses V ini hanya difokuskan pada proyek saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Nah, selain kelebihannya fleksibel, tapi fleksibel ini tuh bisa menjadi kekurangannya. Karena terlalu fleksibel, ada beberapa aktivitas pada model V yang digambarkan terlalu abstrak, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan yang tidak termasuk dalam aktivitas tersebut. Seperti itu. Nah, setelah penjelasan mengenai model proses V dan juga waterfall, di sini kita akan menjelaskan juga mengenai kapan sih kita dapat menggunakan model proses waterfall, atau mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk kita dalam memilih model proses waterfall. Jadi, kita dapat menggunakan model proses waterfall apabila kita sudah tahu nih sebelumnya, sudah tahu dan sudah jelas tidak ada perubahan pada masa mendatang. Jadi di awal nih kita sudah yakin bahwa sistem ini itu requirement-nya sudah jelas dan lain sebagainya, maka bisa disarankan untuk menggunakan model proses waterfall gitu. Kedua adalah tidak ada persyaratan yang ambigu. Tadi makanya persyaratannya sudah jelas dan tidak ambigu, maka bisa menggunakan model proses waterfall. Sumber daya dan keahlian yang dibutuhkannya tersedia dan jangka waktu proyeknya lama. Karena model proses waterfall ini disarankan untuk sistem dengan skala yang sangat besar, gitu. Nih, tapi di sini ada catatan. Walaupun dipergunakan untuk proyek yang bersifat jangka panjang yang tidak berkelanjutan, metode waterfall itu sendiri tetap memiliki fleksibilitas untuk perubahan, asalkan ada change request, yaitu surat permintaan untuk melakukan perubahan. Nah, sekian presentasi dari kami. Pada akhir presentasi ini, kami akan menampilkan referensi-referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat.